Apa yang terjadi ketika seorang guru besar yang sangat berani tiba-tiba pergi meninggalkan umatnya? Apakah perjuangan melawan kemusyrikan akan berhenti begitu saja? Sejarah mencatat bahwa setiap kali seorang nabi wafat, Allah selalu menyiapkan pengganti yang tak kalah hebat untuk menjaga api tauhid tetap menyala. Setelah era Nabi Ilyas AS yang penuh dengan konfrontasi api dan kemarau, muncullah sosok yang lebih tenang namun sangat berwibawa. Beliau adalah Nabi Ilyasa alaihi salam. Kisah Nabi Ilyasa dimulai bukan dari istana, melainkan dari sebuah tempat tidur yang penuh dengan penderitaan. Beliau awalnya adalah seorang pemuda biasa yang menderita sakit parah yang tak kunjung sembuh. Namun pertemuannya dengan Nabi Ilyas mengubah segalanya. Bukan hanya kesembuhan fisik yang ia dapatkan, tapi juga beban besar untuk memimpin sebuah bangsa yang sangat sulit diatur, Bani Israel. Nabi Ilyasa adalah simbol dari kesetiaan seorang murid dan ketangguhan seorang pemimpin yang bekerja dalam sunyi. Beliau memimpin di masa transisi yang sulit, menghadapi sisa-sisa penyembah berhala Baal, dan membuktikan bahwa mujizat Allah tidak akan pernah terputus selama masih ada hambanya yang beriman. Bagaimana cara beliau menyembuhkan mata air yang beracun? Bagaimana beliau menghadapi raja-raja yang sombong? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil tentang penerus atau regenerasi dalam hidup kita? Video ini akan mengupas tuntas kehidupan Nabi Ilyasa AS yang jarang diceritakan secara mendalam, namun memiliki pengaruh luar biasa bagi sejarah peradaban Islam. Simak sampai habis agar kita paham bahwa menjadi penerus adalah tugas yang jauh lebih berat daripada menjadi perintis. Klik subscribe sekarang, dan mari kita masuk ke bab pertama, pertemuan yang mengubah takdir. Nabi Ilyasa bin Akhtub tumbuh di masa ketika Bani Israel sedang mengalami gejolak iman. Di masa mudanya, beliau diuji dengan penyakit yang sangat berat hingga membuatnya tak berdaya. Di tengah keputusasaan itu, Nabi Ilyas AS yang sedang dalam pelarian dari kejaran tentara Raja Ahab melewati rumah keluarga Ilyasa. Orang tua Ilyasa memohon kepada sang nabi untuk mendoakan kesembuhan putra mereka. Nabi Ilyas melihat ada pancaran keikhlasan di mata pemuda itu. Beliau pun berdoa dengan tulus kepada Allah. Dengan mujizat Allah, penyakit yang tadinya mustahil sembuh itu hilang seketika. Tubuh Ilyasa kembali kuat dan bugar. Kejadian ini membuat Ilyasa sadar bahwa pria di depannya adalah utusan Allah yang sesungguhnya. Sejak saat itu, Ilyasa memutuskan untuk tidak pernah meninggalkan Nabi Ilyas. Beliau menjadi murid paling setia, mendampingi Ilyas ke gunung-gunung, ke gua-gua, dan masuk ke kota-kota untuk berdakwah. Selama bertahun-tahun, Ilyasa menyerap ilmu, karakter, dan cara berdakwah gurunya. Beliau melihat sendiri bagaimana doa gurunya bisa menahan hujan dan bagaimana api turun dari langit. Masa magang ini sangat krusial. Allah sedang menyiapkan mental Ilyasa untuk menjadi nabi selanjutnya. Bab ini mengajarkan kita bahwa terkadang ujian berupa penyakit atau kesulitan adalah cara Allah untuk mempertemukan kita dengan jalan hidayah yang lebih besar. Tanpa penyakit itu, mungkin Ilyasa tidak akan pernah bertemu dengan Ilyas dan tidak akan pernah menjadi nabi. Setelah Nabi Ilyas merasa tugasnya hampir selesai, beliau bertanya kepada Ilyasa, "Mintalah sesuatu kepadaku sebelum aku diangkat, pergi." Ilyasa dengan kecerdasan spiritualnya tidak meminta harta atau kekuasaan. Ia berkata, "Aku meminta agar rohmu, kekuatan iman dan ilmumu diberikan kepadaku 2 kali lipat." Ilyas menjawab bahwa itu adalah permintaan yang sulit. Namun jika Ilyasa bisa melihat kepergiannya, maka permintaan itu dikabulkan. Ketika peristiwa pengangkatan Nabi Ilyas terjadi, Ilyasa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Beliau mengambil jubah gurunya yang terjatuh sebagai simbol estafet kepemimpinan. Sejak saat itu, wahyu mulai turun kepada Ilyasa. Beliau resmi diangkat menjadi nabi untuk melanjutkan dakwah di wilayah Syam, khususnya kepada penduduk kota Baalbak dan sekitarnya. Tugas pertama Nabi Ilyasa adalah menjaga agar Bani Israel tidak kembali menyembah berhala Baal. Beliau mendapati bahwa setelah Ilyas tidak ada, orang-orang mulai goyah lagi. Nabi Ilyasa harus menunjukkan bahwa kekuatan Allah tetap ada bersamanya. Beliau mulai melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain, memberikan peringatan dengan gaya yang lebih diplomatis, namun sangat tegas dalam prinsip. Allah menguatkan kedudukan beliau, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Bab ini menekankan pentingnya kesiapan seorang murid
untuk menerima tanggung jawab besar. Ilyasa membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar pengikut, tapi pemimpin yang lahir dari proses belajar yang sangat panjang. Salah satu mujizat Nabi Ilyasa yang paling terkenal adalah ketika beliau sampai di sebuah kota. Dalam beberapa riwayat disebut Yeriko, yang rakyatnya menderita karena air mereka beracun dan tanah mereka tidak subur. Penduduk kota mengeluh, "Wahai Nabi, tempat tinggal kami indah, tapi airnya buruk, sehingga membuat tanah kami mandul dan orang-orang jatuh sakit." Nabi Ilyasa meminta sebuah wadah berisi garam. Beliau kemudian menuju ke sumber mata air utama kota tersebut dan melemparkan garam itu sambil berdoa kepada Allah. Seketika itu juga, air yang tadinya pahit dan beracun berubah menjadi manis, segar, dan menyehatkan. Sejak hari itu, tanah di kota tersebut menjadi sangat subur dan tidak ada lagi yang jatuh sakit karena air. Mujizat ini sangat simbolis. Garam biasanya merusak tanah, tapi di tangan seorang nabi, garam justru menjadi obat. Ini membuktikan bahwa Allah mampu mengubah hal yang berbahaya menjadi bermanfaat. Rakyat kota tersebut akhirnya tunduk dan beriman kepada dakwah Nabi Ilyasa. Beliau menggunakan mujizat ini untuk mengetuk hati mereka agar bersyukur kepada pencipta air yang sesungguhnya. Bab ini memberikan pelajaran bahwa seorang pemimpin harus bisa memberikan solusi nyata bagi permasalahan rakyatnya. Dakwah bukan hanya soal ceramah, tapi juga soal memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Nabi Ilyasa, kerajaan Bani Israel mengalami masa stabilitas yang cukup lama. Beliau berhasil menanamkan rasa takut kepada Allah di hati para penguasa. Berbeda dengan gurunya, Ilyas, yang sering hidup berpindah-pindah karena diburu, Nabi Ilyasa lebih banyak berperan sebagai penasihat agung di tengah masyarakat. Beliau dihormati baik oleh rakyat kecil maupun para pembesar. Namun kejayaan ini bukan tanpa tantangan. Beliau menghadapi munculnya kelompok-kelompok baru yang mencoba memasukkan ajaran paganisme ke dalam syariat. Nabi Ilyasa dengan gigih membersihkan praktik-praktik tahayul. Beliau juga dikenal sebagai nabi yang sangat memperhatikan keadilan sosial, memastikan bahwa orang kaya tidak menindas orang miskin. Keberhasilan beliau memimpin selama puluhan tahun menunjukkan bahwa stabilitas sebuah bangsa bergantung pada integritas pemimpin rohaninya. Selama Nabi Ilyasa hidup, Bani Israel berada dalam kemakmuran dan ketaatan. Namun, beliau juga menyadari bahwa sifat dasar bangsanya adalah pelupa. Oleh karena itu, beliau menghabiskan banyak waktu untuk mendidik generasi muda, mempersiapkan mereka agar tetap teguh pada tauhid bahkan setelah beliau wafat. Bab ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga momentum kebaikan. Memulai kebaikan itu berat, tapi menjaganya agar tetap konsisten, istiqomah selama puluhan tahun adalah prestasi yang jauh lebih luar biasa. Dikisahkan dalam sejarah Bani Israel, suatu ketika kerajaan mereka diancam oleh serangan besar dari bangsa Syam, Aram. Raja Syam mengirim pasukan rahasia untuk menyergap. Namun Nabi Ilyasa selalu mengetahui rencana rahasia itu melalui wahyu dan memberitahukannya kepada Raja Bani Israel. Raja Syam merasa ada pengkhianat di istananya. Namun pelayannya berkata, "Bukan pengkhianat Tuan, tapi ada Nabi Ilyasa di sana yang bisa mengetahui kata-kata yang kau ucapkan di dalam kamar tidurmu." Raja Syam murka dan mengirim pasukan besar untuk mengepung kota tempat Nabi Ilyasa tinggal. Ketika pelayan Nabi Ilyasa ketakutan melihat pasukan yang mengepung mereka, Nabi Ilyasa dengan tenang berdoa, "Ya Allah, bukalah matanya agar dia melihat bahwa yang bersama kita lebih banyak daripada yang bersama mereka." Seketika, pelayan itu melihat gunung-gunung dipenuhi oleh kuda-kuda dan kereta api, pasukan malaikat yang melindungi sang nabi. Nabi Ilyasa kemudian berdoa agar pasukan musuh dibutakan matanya. Beliau mendatangi pasukan yang bingung itu dan menuntun mereka masuk ke jantung kota Samaria, markas Bani Israel. Ketika mata mereka dibuka, mereka sadar telah terjebak. Namun Nabi Ilyasa melarang raja untuk membunuh mereka. Beliau justru meminta agar pasukan musuh diberi makan dan minum, lalu dipulangkan. Tindakan mulia ini membuat bangsa Syam tidak lagi menyerang Bani Israel selama sisa hidup Nabi Ilyasa.
Bab ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada senjata, melainkan pada kedekatan dengan Allah, dan kemuliaan akhlak bisa menghentikan peperangan tanpa harus menumpahkan darah. Nabi Ilyasa wafat dalam usia lanjut setelah menunaikan seluruh amanahnya. Kepergiannya merupakan kehilangan besar bagi Bani Israel. Selama beliau hidup, mereka berada dalam perlindungan Allah. Namun, sepeninggal beliau, ramalan tentang karakter buruk Bani Israel terbukti. Tanpa bimbingan Nabi Ilyasa, mereka kembali terperosok ke dalam kemaksiatan, kesyirikan, dan perpecahan internal. Ketidakpatuhan mereka menyebabkan Allah mencabut perlindungannya. Tak lama setelah Nabi Ilyasa wafat, kerajaan Bani Israel mulai diserang oleh bangsa Asyur, Assyria. Kota-kota mereka dihancurkan dan rakyatnya banyak yang ditawan. Ini adalah siklus yang terus berulang dalam sejarah mereka. Mereka mulia saat mengikuti Nabi dan hancur saat mengabaikan ajarannya. Kematian Nabi Ilyasa menandai akhir dari satu era ketenangan. Beliau dimakamkan di wilayah Samaria, Palestina, meskipun ada beberapa riwayat lain yang menyebutkan tempat berbeda. Meskipun jasadnya telah tiada, kisah kesabaran dan kemuliaan hatinya tetap abadi di dalam kitab-kitab suci. Beliau adalah nabi yang membuktikan bahwa kelembutan dan kebijaksanaan bisa menaklukkan musuh yang paling keras sekalipun. Bab ini menjadi pengingat yang menyakitkan bagi kita, bahwa keberadaan orang-orang soleh di tengah masyarakat adalah tameng bagi musibah. Ketika mereka pergi dan ajaran mereka dilupakan, maka hancurlah benteng pertahanan sebuah bangsa. Sahabat, kisah Nabi Ilyasa AS memberikan kita perspektif penting tentang peran pendukung yang menjadi pemimpin masa depan. Beliau mengajarkan bahwa tidak ada jalan pintas menuju kemuliaan. Semuanya dimulai dari pengabdian yang tulus kepada kebenaran. 3 pelajaran utama dari Nabi Ilyasa. Murid yang baik akan jadi pemimpin yang baik. Kesetiaan Ilyasa kepada Nabi Ilyas adalah kunci pembuka pintu kenabiannya. Hormatilah guru dan proses belajar jika ingin mencapai puncak. Berikan manfaat nyata. Mukjizat penyembuhan air mengajarkan kita bahwa dakwah harus menyentuh kebutuhan dasar manusia. Jadilah solusi, bukan sekedar kritikus. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Tindakan beliau memberi makan pasukan musuh adalah diplomasi tingkat tinggi yang menghentikan peperangan. Kebaikan seringkali lebih efektif daripada pedang. Terima kasih telah menyimak kisah Nabi Ilyasa AS. Semoga kita bisa mengambil ibroh dari keteguhan beliau dalam meneruskan perjuangan para pendahulu. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, bimbinglah kami untuk menjadi generasi penerus yang istiqomah." Saya Suara Surau, sampai jumpa di kisah Nabi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.